Kejaksaan Agung resmi menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung bakti Kominfo. Status tersangka itu ditetapkan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus usai memeriksa Plate. Melansir situs resmi Kominfo, pembangunan menara BTS merupakan bagian dari proyek penyediaan layanan 4G di 7.904 desa yang masuk kategori 3T atau terdepan, terpencil, dan tertinggal. Dalam proyek tersebut, Kominfo dalam hal ini Bakti atau Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi menerapkan sistem kerja sama operasi atau KSO bersama perusahaan operator seluler yang memiliki lisensi di Indonesia. Dalam skema KSO ini, Bakti Kominfo bertanggung jawab melakukan pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur BTS 4G, termasuk di dalamnya menyediakan lahan. Sementara, mitra operator seluler bertanggung jawab menyediakan layanan 4G kepada pelanggan, termasuk di dalamnya melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan 4G secara keseluruhan. Dalam kasus ini, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kementerian Kominfo, Anang Latif juga ditetapkan sebagai tersangka. Selain Anang, dua tersangka lain dalam kasus BTS Bakti adalah Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia GMS, dan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, YS. Pembangunan menara BTS ini dilangsungkan dalam dua tahap. Tahap pertama menara BTS dibangun di 4.200 desa kelurahan pada tahun 2021. Kemudian pada tahap kedua sebanyak 3.704 menara dibangun di 2022. Mengutip dari situs resmi Kominfo, pembangunan BTS ini dilakukan dengan sumber pembiayaan APBN yang bersumber dari rupiah murni dan PNBP Kominfo non-Beliteru. Pada pertama pembangunan menara BTS inilah, para tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum, dengan merekayasa dan mengondisikan proses lelang proyek. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP mengungkap nilai kerugian keuangan negara akibat kasus Bakti Kominfo mencapai 8 triliun rupiah. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, penghitungan kerugian keuangan negara tersebut dilakukan pihaknya berdasarkan hasil audit penggunaan dana Bakti Kominfo.